senang rasanya bisa kembali hadir menemani Polers semua di Explore. Bagaimana nih kabar Polers? Semoga tetap sehat ya. Menurut Polers, sebenarnya jurusan yang populer itu apa aja sih? Apakah jurusan dengan prospek kerja yang menjanjikan atau jurusan yang sulit? Sebenarnya hal ini subjektif ya Polers. Tidak ada aturan yang jelas mengenai suatu jurusan dikatakan populer atau tidak. Namun, bagaimana jika jurusan yang jarang terdengar tapi ternyata memiliki peluang kerja yang besar? Kali ini Explore telah merangkum 5 jurusan yang jarang diketahui tetapi memiliki prospek kerja yang menggiurkan versi Explore. Teknik perkapalan. Kamu pasti sudah sering mendengar tentang jurusan teknik mesin, teknik elektro, dan semacamnya kan Polers? Lalu bagaimana dengan teknik perkapalan? Meskipun jarang terdengar, tapi prospek kerja jurusan ini kedepannya bagus banget loh. Lantas di mana aja sih kampus yang menyediakan jurusan teknik perkapalan ini? Di Indonesia, kampus-kampus yang menyediakan jurusan teknik perkapalan terakreditasi A yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 November, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Diponegoro. Manajemen transportasi. Semakin lama, tingkat mobilitas manusia kian meningkat, baik pergerakan domestik maupun internasional. Industri yang menunjang pergerakan tersebut adalah transportasi, baik darat, udara, maupun laut. Ini membuktikan bahwa prospek karir manajemen transportasi itu bagus. Sayangnya, hal ini nggak banyak disadari oleh banyak orang, sehingga peminat jurusan manajemen transportasi masih tergolong sedikit. Alumni program Diploma Manajemen Transportasi sering kita jumpai bekerja di Departemen Perhubungan, baik di Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau DLLAJ, maupun Angkasa Pura. Kearsipan. Jurusan kearsipan di Indonesia termasuk ke dalam program vokasi. Di jurusan ini kita bakalan belajar tentang pengelolaan, pelaporan, pencarian, model, dan berbagai hal tentang arsip lainnya. Dan tugas pokoknya sendiri adalah untuk mengadakan atau merencanakan penyusunan arsip dan lain sebagainya. Meskipun jurusan kearsipan merupakan jurusan yang sedikit peminat, akan tetapi peluang kerja untuk jurusan kearsipan tergolong besar loh Polers. Dan jurusan ini tak tersedia di setiap perguruan tinggi. D3 kearsipan dengan akreditasi A untuk saat ini hanya ada di Universitas Gadjah Mada atau UGM saja. Pada kampus lainnya, jurusan kearsipan ini digabungkan dengan jurusan ilmu perpustakaan. Kira-kira Polers ada nggak nih yang masuk jurusan kearsipan? Astronomi. Jurusan astronomi ini cocok banget nih buat Polers yang suka mengamati benda-benda yang ada di langit. Karena di jurusan ini kita akan mendalami ilmu mengenai planet, bintang, galaksi, dan sebagainya. Namun jurusan yang satu ini masih sepi banget peminatnya Polers. Bahkan dari tahun ke tahun pendaftar untuk jurusan ini tidak menampakkan peningkatan yang berarti. Padahal, menjadi alumnus astronomi bisa bikin kamu bekerja di instansi-instansi keren loh, seperti LIPI, LAPAN, BMKG, bahkan kalau berprestasi bisa jadi peneliti NASA. Wah, keren banget ya Polers, siapa tahu bisa main ke bulan nih. Akan tetapi, jurusan astronomi ini di Indonesia baru ada di Institut Teknologi Bandung atau ITB aja nih Polers. Jurusan ini masuk ke rumpun Saintek, tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Antropologi. Jurusan antropologi juga masuk dalam jurusan sepi peminat nih. Padahal menjadi seorang antropolog bisa mengantarkan kamu berkeliling seluruh dunia untuk mempelajari ciri, bahasa, dan budaya berbagai suku. Tingkat kebutuhan akan profesi ini di masyarakat juga terus meningkat dari masa ke masa.
Pada dasarnya jurusan antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, mulai dari budaya, perilaku, dan keanekaragamannya. Tertarik bergabung ke dalam jurusan ini, Polers? Itu dia 5 jurusan yang jarang diketahui tapi memiliki prospek kerja yang menggiurkan versi Explore. Bagaimana, Polers? Kamu berminat untuk masuk di salah satu jurusan di atas tidak? Jangan lupa komen di bawah ya. Polers, udah tahu belum? Faktanya di tahun 2017 terdata sekitar 63% masyarakat Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang ia tempuh sebelumnya. Wah, itu tandanya lebih dari setengah tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya nih, Polers. Eits, meskipun begitu bukan berarti hal ini membuat mereka jauh dari kata sukses ya. Siapa saja sih kira-kira tokoh-tokoh yang sukses meskipun tidak sejalan dengan pendidikannya? Berikut 5 tokoh sukses yang berprofesi tidak sesuai dengan jurusannya versi Explore. Jack Welch. Jack Welch merupakan salah satu pembangun industri global yang sempat dijuluki sebagai manajer abad ini oleh majalah Fortune pada tahun 1999. Jack Welch mengubah General Electric menjadi konglomerat raksasa selama 2 dasawarsa sewaktu menjadi kepala eksekutif. Dan faktanya Jack Welch sangat jauh dari dunia manajemen. Ia adalah seorang lulusan S3 Teknik Kimia loh, Polers. Namun beliau telah tutup usia pada tahun 2020 lalu di umur 84 tahun. Meskipun begitu, cerita beliau masih tetap menginspirasi. Jack Ma. Siapa sih yang gak kenal perusahaan e-commerce Alibaba? Yap, pendiri perusahaan Alibaba adalah Jack Ma. Alibaba sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web, serta layanan pembayaran elektronik, mesin pencari belanja, dan layanan cloud computing. Dan uniknya, Jack Ma, sang pendiri Alibaba, adalah jurusan sastra bahasa Inggris loh. Wah, hebat banget ya. Insinyur Soekarno. Semasa berkuliah, dulunya Insinyur Soekarno mengambil jurusan kuliah Waterbaukunde atau Tata Bangunan Air di Technische Hogeschool Bandung, yang kini lebih dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Yang dalam perkembangannya ia ternyata lebih berminat untuk menjadi arsitek bangunan umum. Meskipun begitu, nyatanya beliau berhasil menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pilihan masyarakat. Hanung Bramantyo. Polers, pada tahu nggak sih? Walaupun dulunya sempat berkuliah di jurusan Ekonomi Universitas Islam Indonesia selama 5 semester, pada akhirnya Hanung Bramantyo memutuskan untuk pindah kuliah ke Institut Kesenian Jakarta. Namun akibat dari krisis moneter, orang tua Hanung tak sanggup untuk membiayai perkuliahannya hingga selesai. Hal ini membuat Hanung Bramantyo harus memutar otak untuk mendapatkan uang. Hingga pada akhirnya ia mulai magang sambil berkuliah di berbagai rumah produksi. Atas kegigihannya tersebut, Hanung mampu menghasilkan berbagai karya mengagumkan yang membuat ia bisa survive hingga akhirnya sukses sampai sekarang. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung atau yang lebih dikenal sebagai anak singkong ini merupakan pengusaha sukses asal Indonesia yang dulunya semasa kuliah tidak pernah mengambil jurusan bisnis loh, Polers.
Melainkan semasa kuliah ia adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Walaupun ia mendalami ilmu kedokteran gigi, akan tetapi Khairul Tanjung menyadari bahwa passionnya ada di bidang bisnis. Hal ini bermula karena ia dulunya suka berjualan di kelas untuk membiayai hidupnya di kampus. Semenjak menyadari hal itu, akhirnya Khairul Tanjung memberanikan diri membuka bisnis di berbagai bidang. Mulai dari usaha jual mobil bekas, pabrik sandal, hingga pada akhirnya ia berhasil membuat perusahaan besar seperti Trans TV, Bank Mega, dan perusahaan lainnya yang tergabung dalam City Corp. Wah, keren-keren ya Polers, tokoh-tokoh tersebut mengajarkan kita bahwa jalan kita tidak hanya satu. Dan kita tidak harus menutup diri dari segala kemungkinan yang ada ke depannya. Semoga saja dengan ini Polers gak galau lagi kalau pekerjaan impian kalian gak sesuai dengan jurusan kalian saat ini. Polers semua pasti sudah tahu kalau Indonesia sendiri terdapat banyak sekali universitas yang juga menawarkan beragam macam jurusan. Mulai dari jurusan yang familiar kita dengar sampai jurusan yang masih asing di telinga kita. Nah, kali ini Explore bakalan membahas mengenai 5 jurusan yang anti mainstream, tapi ada di Indonesia versi Explore. Aktuaria. Polers, masih asing nggak mendengar jurusan aktuaria? Jurusan aktuaria merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan resiko terhadap keuangan di masa depan. Ilmu aktuaria merupakan kombinasi dari peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Kalau kamu termasuk orang yang suka dan ahli banget dalam hitung-hitungan, jurusan ini cocok banget buat kamu. Di Indonesia sendiri, jurusan aktuaria memang masih terdengar asing. Akan tetapi setelah kamu lulus dan menjadi sarjana aktuaria, maka kamu tidak perlu pusing lagi karena kesempatanmu untuk dapat pekerjaan sangat besar dan gajinya juga luar biasa. Teknologi batik. Nah, kalau jurusan yang satu ini memang hanya ada di Indonesia. Kalau kamu penasaran gimana awal mula batik diproduksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, maka kamu bisa banget ambil jurusan teknologi batik. Dalam kuliah teknologi batik, kamu akan belajar sejarah, filosofi batik, hingga diajarkan cara memproduksi batik sendiri loh. Dan tak ketinggalan, kamu pun bakalan memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam mengenai batik. Mampu menciptakan usaha sendiri, serta mengembangkan teknologi untuk semakin mempopulerkan batik. Wah, seru banget ya! Jamu atau pengobatan tradisional. Polers semua, ada nggak nih yang suka minum jamu? Atau malah nggak suka dan nggak pernah minum jamu? Indonesia sendiri memiliki berbagai kekayaan, di mana salah satunya yaitu kekayaan di bidang obat-obatan tradisional. Dan obat-obatan tradisional yang paling sering dan paling mudah kita temui adalah jamu. Namun, Polers pernah dengar nggak nih kalau di salah satu perguruan tinggi di Indonesia memiliki jurusan jamu? Ya, jurusan jamu ini mempelajari tentang bagaimana cara dalam meracik, menyediakan, dan melakukan penyembuhan atau terapi dengan jamu. Awal terbentuknya jurusan ini semata-mata untuk menumbuhkan kembali pengobatan tradisional di tanah air, khususnya jamu, yang dianggap sebagai warisan leluhur bangsa ini. Dan sekedar informasi tambahan, jurusan yang terdapat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta ini hanya ada satu-satunya di Indonesia loh. Seni pendalangan. Seni pendalangan diperuntukkan bagi kamu yang tertarik mempelajari wayang tradisional dan pakeliran atau musik pendamping pertunjukan wayang.
Di sini kamu dituntut bisa berkarya di pertunjukan wayang dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Keren banget tuh. Karena di sini selain belajar, kita juga bisa mengembangkan budaya kita, Polers. Tasawuf dan psikoterapi. Selain jurusan yang sudah kita bahas sebelumnya, jurusan tasawuf dan psikoterapi juga hanya ada di Indonesia loh. Jurusan ini merupakan gabungan antara terapi psikologi dengan pendekatan tasawuf atau sufisme. Tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta memperoleh kebahagiaan. Di jurusan ini kamu akan mempelajari kesehatan mental tidak hanya dari sisi medis dan psikologi, tapi juga dari sisi agama. Nah, itulah 5 jurusan unik yang ada di Indonesia, Polers. Apapun jurusan kita dan apapun jadinya kita di masa depan nanti, mari sama-sama kita berniat untuk menjadi orang yang berguna. Karena sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang berguna untuk orang lain. Wah, nggak terasa ya kita sudah di penghujung segmen. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel Suska TV Official, komen, klik like dan share video ini ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Go explore the world!